Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah panduan rapor online bahasa SMP Al-Ghazali Sumeneb tahun 2021. Ada beberapa perubahan dari rapor online yang kemarin. Oke, ini adalah alamatnya rapor.smplghazali.sch.id. Nah, di sini setelah buka ini ada dua menu, ada lihat rapor. Ini digunakan untuk peserta didik untuk mengecek hasil belajar mereka. Nanti mereka harus memilih tahun pelajaran, memasukkan NSN dan kirim kode OTP ke email mereka. Nah, yang kedua adalah login guru. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kalau kita klik login guru, di sini akan diminta username, password, level pengguna, tahun, dan kode keamanan ini. Nah, username adalah email yang didaftarkan ke bagian tata usaha atau ke admin dari aplikasi ini. Nah, passwordnya itu langsung masuk ke email tersebut. Nah, ini contohnya email saya. Nah, ini biasanya masuknya itu masuk ke spam untuk pertama kalinya. Nah, kita lihat di sini rapor SMP Al-Ghazali ya. Password Anda. Jadi ini adalah password yang masuk ke email guru saat didaftarkan oleh admin. Nah, kalau kita klik, kita laporkan bukan spam saja ya, biar tidak masuk spam terus. Nah, ini ada di kotak masuk. Ini ya. Oke, nah ini adalah passwordnya. Oke, level pengguna guru, ini emailnya. Tapi ini karena ini yang percobaan saya, nanti kita login pakai yang asli. Nah, ini passwordnya ya, intinya seperti ini. Passwordnya dicari saja nanti di spam kalau tidak ada di inbox. Nah, terus kalau misalnya lupa, nanti di sini ada klik password. Lupa password, klik di sini. Ini jika lupa passwordnya, kalau kita klik, maka akan diarahkan ke sini. Ini belum diganti ya. Ini emailnya dimasukkan, kemudian kirim reset link. Nah, nanti akan ada link baru yang akan mengarahkan kita untuk mereset password. Oke, kita langsung coba login. Kita levelnya ini level guru dan pelajaran. Ini sekarang kita cawang ini. Nah, langsung kita login. Nah, ini adalah tampilan pertama, dashboardnya, halaman utama. Ini pastikan ini betul tahun pelajaran dan semesternya. Kemudian nanti ini jumlah siswa baru 2 sebagai uji coba untuk dimasukkan. Kemudian di sini ada kelas yang diampu, ada 3 kelas, 7, 8, 9. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris yang diampu. Ini data sekolahnya. Nah, di sini ada menu ubah password kalau mau diubah. Ya, jadi ubah ke password yang mudah kita ingat tapi aman. Kemudian yang perlu dilakukan guru setelah mengubah password, ya,
Ini untuk mengubah password. Password yang tadi masuk ke email dimasukkan, terus password baru disimpan. Nah, setelah passwordnya diubah, maka di sini ada data kompetensi dasar atau data KD. Bisa juga dilihat di sini. Nah, data kompetensi dasar, kita klik, maka akan diarahkan ke halaman ini. Di sini nanti ada pilih mata pelajaran, akan muncul mata pelajaran yang dihampu. Ini bahasa Inggris. Maka akan muncul KD yang sudah dimasukkan. Kalau belum memasukkan sama sekali, maka KD-nya tidak akan muncul. Nah, kalau tidak ada KD-nya, kita tambah KD di sini. Ini adalah kode KD buat seunik mungkin. Misalnya kalau bahasa Inggris diawali dengan Bing misalnya. Bing 3.4 misalnya. Kemudian nama KD-nya apa? Misalnya ini mengidentifikasi fungsi sosial struktur tes. Nanti ini diringkas ya, KD-nya jangan terlalu panjang. Lalu setelah itu kategori pengetahuan atau keterampilan. Ya, kalau KD 3 biasanya adalah pengetahuan. Kemudian di bahasa Inggris ini untuk kelas berapa? Ya, misalnya untuk kelas 7. Setelah itu langsung kita simpan, maka nanti akan muncul di sini. Nah, ini hanya contoh saja, 3.5 dan 4.5. 4 ini keterampilan, 3 ini pengetahuan. Nah, lalu setelah KD-nya sudah dimasukkan semua, ya, ini KD yang dimasukkan adalah KD yang tersampaikan. Kita langsung ke rencana penilaian. Jadi ini kerjakannya urut dari atas ke bawah. Nah, di rencana penilaian ini kita mulai dari perencanaan nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuan ini, setelah kita klik akan muncul ini, pilih kelas, misalnya kelas 7, pilih mata pelajaran bahasa Inggris, dan pilih jumlah penilaian harian yang akan dilakukan. Ya. Jadi penilaian harian yang akan dilakukan itu ada berapa? Misalnya 1. Nah, ini. Ya, misalnya pada KD ini kita cawang. Ini akan kita beri penilaian. Misalnya 2, dia akan berubah menjadi 2. Di sana nanti akan muncul. Jadi nanti kalau misalnya ada 4 KD di sini, maka nanti kita tinggal cawang saja yang disampaikan, yang tersampaikan itu yang mana. Misalnya kita 2 ini ya. Lalu ini langsung tersimpan. Jadi setelah kita cawang ini atau merubah ini, maka akan tersimpan otomatis. Nah, oke, kita coba pindah dulu ke nilai keterampilan. Kita pilih kelas lagi, kelas 7, kemudian bahasa Inggris, kemudian jumlah PH, misalnya 1 untuk ini, ya, kita cawang, maka akan tersimpan. Dan selanjutnya ada nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Nah, setelah perencanaan penilaian ini selesai, maka kita pindah ke menu selanjutnya, yaitu input data dan nilai. Nah, ini perencanaan dan kompetensi dasar ini dilakukan di awal semester. Ya, seharusnya dilakukan di awal semester. Nah, nanti dalam perjalanannya, dalam prosesnya, kita hanya butuh untuk mengisi menu ini ke bawah. Nah, ini mulai dari input nilai pengetahuan misalnya. Jadi setelah perencanaan KD selesai, perencanaan selesai, kita lanjutkan dengan input nilai pengetahuan. Jadi ketika kita selesai melaksanakan uji kompetensi, kemudian kita dapatkan nilai peserta didik, ya kita langsung masukkan. Jadi tidak numpuk di belakang.
kelas 7 kita pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang tadi kita buat. Jadi ini adalah KD, kemudian ini PAT atau PTS. Jadi kalau mau memasukkan PAT atau PTS ya ini. Tapi kalau misalnya KD 3.5 yang tadi, ya kita masukkan ini. Nah, sudah. Nah, tadi kita merencanakan ada 2 nilai pengetahuan. Maka di sini akan muncul untuk KD 3.5 ini nilai pengetahuan 1, 2. Untuk siswa ini 1, 2. Kalau misalnya ada 50 siswa, maka di sini ke bawah akan muncul 50 siswa. Ya, ini adalah jumlah yang muncul. Kalau misalnya 50, kita isi 10, di sini berarti yang muncul 10, 10, 10, 5 kali. Kalau misalnya kita pilih ubah ke 100, maka akan muncul semua. Nah, kita tinggal masukkan saja ini. Misalnya ini dapat 75, ini 70, kemudian ini 88, ini 90. Misalnya seperti itu ya. Nah, setelah dimasukkan semua, kita tinggal simpan. Oke. Nah, sudah tersimpan. Terus langsung ke nilai keterampilan dan lain-lain. Nah, setelah selesai, di sini ada, kita simpan ya. Kalau misalnya mau memasukkan yang UTS, ya kita pilih UTS. Ya, ini ada nilai UTS, kemudian ada di sini nilai UAS. Ini belum dirubah, ini harusnya PTS PAT ya, atau PAS. Nah, misalnya di sini Ahmad Susanto 80, ini 86, ini 76, kemudian ini 79 misalnya ini ya, kita simpan lagi. Oke. Oh, tadi ini nggak tersimpan ya. Oke, pastikan muncul data tersimpan ya. Kita cek yang ini. Oke, yang ini tersimpan, ini juga tersimpan. Nah, setelah selesai ini, langsung ini kan pengetahuan tadi, nilai pengetahuan pindah ke nilai keterampilan, sikap, sosial, dan spiritual. Nah, setelah selesai nanti ada proses deskripsi siswa. Ini adalah proses deskripsi nilai pengetahuan. Setuju? Bahasa Inggris. Maka muncullah di sini predikatnya C, angkanya nilai akhir dari ini ya, KD UTS UAS adalah ini 78. Ini adalah deskripsinya. Nanti bisa kita ubah, bisa kita tambahi. Ya. Keterampilan tadi belum dimasukkan, jadinya D di sini. Capaian kompetensi belum tuntas dan perlu bimbingan karena belum ada nilainya. Nah, setelah ini sudah fix, ya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat hasil nilai pengetahuan. Nah, ini radar, di sini ada radar nilai rapor. Radar ini kira-kira yang akan muncul di rapor. Nah, ya. KKM-nya 70, angkanya 78, predikatnya C, keterangan tuntas. Ini belum. Kira-kira seperti ini nanti yang muncul di rapor. Jadi begitu proses untuk pengolahan nilai di rapor online SMP Al-Ghazali Sumeneb. Di sini juga kita lengkapi dengan grafik seluruh siswa. Ini agak lola ya, agak lama ini. Nanti bisa dilihat sendiri di sini. Oke, nah kalau ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan langsung
administrator. Baik, demikian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.